Suasana di Villa Om Pino masih terasa begitu tenang. Udara dingin khas perbukitan masih menyelimuti area camping kami. Sementara suara air terjun di kejauhan sesekali terdengar samar terbawa angin. Satu persatu, om-om 80 series Riau mulai kembali berkumpul setelah menikmati segarnya air terjun Malanca. Awalnya, hari ini kami berencana melanjutkan perjalanan menuju air terjun Lubuk Bulan. Tapi setelah melihat kondisi jalur sisa hujan semalam, rasanya medan ke sana bakal terlalu berat. Apalagi di perjalanan kali ini, kami juga membawa keluarga dan anak-anak. Dan mungkin, memang beginilah sebuah perjalanan bekerja. Tidak selalu tentang memaksakan diri untuk terus melaju lebih jauh. Kadang, alam seperti memberi isyarat supaya kita sedikit memperlambat langkah, menikmati tempat singgah lebih lama, sebelum kembali melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena pada akhirnya, perjalanan terbaik bukan soal tujuan, tapi tentang cerita-cerita kecil yang lahir selama roda terus berputar. Ini dapat saya jelaskan sedikit perjalanan dari sini ke sana lebih kurang 40 menit. Nanti kita parkirkan mobil, kita trekking lebih kurang 15 sampai 20 menit. Karena mungkin hampir 500 atau 600 meter kan. Saya tidak bisa menggambarkan situasi jalannya hari ini karena ada hujan begini. Apakah kondusif atau tidak, saya tidak. Nanti lanjut ke Om Adi, mana Om Adi? Ya, setuju dengan om yang lain, tidak sana di sini aja, stay kita harus bawa keluarga. Mungkin ya di sana mungkin agak ribet. Om Mary, Om Mary. Lagi. Bisa itu om. Ini aja, oke. Apa spelling om? Om Robi. Ikut masuknya. Jadi betul saya mengetahui tidak teruskan aja. Transportasinya sudah sepakat kita stay di sini. Kita nikmati di sini, berarti kegiatan kita selesai ini. Ada nasi. Jam 12 sudah seperempat. Kita prepare tempat ya. Apa acara lagi om? Sekarang kita bersama mau pergi sebagai laki-laki muslim di hari Jumat ini. Kita akan menjalankan sholat fardu Jumat. Amin. Sebagai laki-laki soleh, bukan soleh. Soleh soleh ya, bukan soleha ya. Om kok kalau di kamera suaranya kecil? Tuh kena udah selesai makan. Tapi Jadi kan harus kecil suaranya. Kalau Pas makan durian baru suaranya besar. kalau belum makan itu suaranya menggema. Au, au. Oke? Oke, Om. Thank you. Om, udah siap-siap mau sholat Jumat, Om? yes, siap om. Siap-siap. Kita cek warga, Kakak. Berantakan ya rumahnya ya. Oh, iya, Om. Mata ini. Jumatan. Razen. Minus. Om. Wah, gimana Om? Akhir pekannya. Mana Besok diulangin lagi deh kan. besoknya diulangi lagi Om ya. Tapi seru Om ya. Wis, Adek, nyaman Dek? Udah makan Adek nih? Oh, udah. Siapa namanya? Fran apa? Kan Oh, Frandika. Oke, thank you Om.
Menjelang siang, rombongan berlahan turun menuju permukiman warga untuk menunaikan sholat Jumat di masjid setempat. Jalur tanah yang tadi malam kami lewati, sekarang berubah jauh lebih licin. Bekas roda kendaraan masih terlihat jelas membelah tanah lembek sisa hujan semalam. Udah jalan? Ya. Sudah jalan, setelah anak tugas tadi saya titip pesan di rumahku, tolong ditelepon kitanya. Ya, kalau radio sampai lah ya. Kenapa bisa? Pasang double. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari bagian belakang mobil Om Dani. Om Isa yang sadar akan sesuatu langsung turun memeriksa bagian kolong mobil, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Apa masalahnya Hamzah? Hah? Apa masalahnya? Ini ada suara-suara kayak di gardan. Kayak di kampas lah, ya Pak. Kampas. Aduh, tasakwi kena. Ya, ini Kotor. Untungnya bukan masalah besar, tapi kalau sudah berada di jalur seperti ini, suara sekecil apapun dari kendaraan tetap nggak bisa dianggap sepele. Kondisi mobil bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan seluruh rombongan. ya di kampas. Tuh. Oh, parah. Oh. Dia kaki. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karewnya. Ya. Itu Iya. monggo kayaknya di cakram tuh ada nyangkut ya. Masjid yang kami tuju berdiri sederhana di pinggir aliran sungai kecil.
Hanya ada suara gemercik air, ditemani udara perbukitan yang berlahan mulai menghangat menjelang siang. Di tempat inilah Om-Om 80 series Riau berbaur bersama warga sekitar, bersuci dengan dinginnya air gunung, lalu menunaikan sholat Jumat dengan khusyuk. Di tengah perjalanan seperti apapun, kami selalu berusaha menyediakan ruang untuk berhenti sejenak, mengistirahatkan pikiran, dan kembali mengingat kepada siapa semua perjalanan ini bermuara. Karena sejauh apapun kami melangkah, pada akhirnya manusia selalu punya tempat untuk kembali bersujud dan bersyukur. Selesai sholat Jumat, perhatian Om-Om 80 series kembali tertuju kepada mobil Om Dani. Om Isa langsung ikut membantu memeriksa bagian roda belakang, memastikan semuanya masih aman untuk perjalanan berikutnya. Momen seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah arti sebuah komunitas benar-benar terasa. Bukan cuma soal punya hobi yang sama, tapi tentang rasa peduli yang tumbuh berlahan di setiap perjalanan yang dilewati. Cucuk pasal D. Ambil B, kata ambil. D. Ambil ya. Lagi. Dah masuk. Lagi. Oh, dulu. Oh. Oh, sudah. Iya. Mengapi ya. No. Oh, ayo bantu. Oh. Tak kira kaki. Tak jaga kaki. Dah patah lo. Alah. Iko balik dia Kau nak tahan kau doh. Kau nak tahan. Sandware tu. Oh. Bengkok dia je tangan dia baru tu. Tangan je lah. Oh, lagi. Oh, remnya. Ikut saya pas jalan, kau bawa pergi balik. Pasti saya terlihat ikut ni. Kalau angin kau awak kami siap balik. Apa? Sebut tak? Remnya kan? Remnya. Yang kiri rem. Tak, bukan batu, remnya. Lah. Tak. Oh, perlu maju ya? bungkus. Oh, perlu. Pacar mengalah awak kau tahu kau. Tiga is. Paus biru. Ada lighting ya? Ada lighting ni. Biasa. Gimana Om? Naik kelas dia tuh. Dari bawah jalur villa, lihat sebuah Fortuner putih berlahan mulai menanjak ke atas. Ternyata itu Om Afrizon, salah satu member Land Cruiser 80 series Riau dan juga BX Padang, yang datang menyusul bersama keluarga dan Om Ferry. Awalnya kami cukup yakin Fortuner ini masih bisa naik. Beberapa rintangan awal berhasil dilewati dengan cukup mulus. Tapi begitu masuk ke tanjakan licin terakhir, ban mulai kehilangan traksi. Melihat kondisi itu, Om-Om 80 series yang sudah lebih dahulu sampai di atas villa, langsung turun membantu. Kawin. Mana?
kombinasi jalur curam, tanah licin, dan tikungan patah membuat momentum mobil terus hilang. Sampai akhirnya, Fortuner itu benar-benar tertahan di pendakian terakhir. Bukan karena pengemudinya yang kurang berani, tapi memang jalur seperti ini selalu punya batas yang harus dihormati. Dan di momen seperti inilah kami kembali sadar bahwa perjalanan bukan cuma soal siapa yang paling kuat melewati jalur berat, tapi tentang bagaimana kami saling membantu, saling menjaga, dan memastikan semuanya bisa sampai bersama-sama. Nah, ini kita barusan evakuasi mobil Fortuner. Nah, sayangnya 4x2. Tapi kita kan satu tim, satu hati. Kita bantu evakuasi Fortuner 4x2. Kita bawa lewat sampai ke Malanca. Oke. Persiapkan dulu ya Om. Oke, kenapa bisa telat Om? Ini membujuk anak kembar ya Om. Dia ujian hari Senin. Jadi kalau mau berangkat kemarin udah mengambok dia Om. Tadi baru dapat izin. Baru bisa gas ya Om. Baru bisa gas. Ayo Om. Apa Om? Cakep, cakep. Biar padang punya nih Om. Biar padang punya. Oh iya. Nah, ingat deh kredit mobil tuh Om. Happy dia Om. Kalau ku pandang kelin bintang jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan dun. Api asmara yang aku semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi. One step closer. I can every day waiting for you, darling, now whenever I love you for 1,000 years. I look for 1,000 more. Tapi kecilnya yang bagi ni, gua termasuk tangan dia bawah aku banyak air main apa, sampai nak main apa, air mancur. Dia Tanjun, dan Ancak saya nak. Dan ikut paling bawah, tapi yang buat di bawah yang Ancak tu punya pemuda kan. Ya. Yang lindung bulan. Enggak masuk. Oh di situ di atas lah. Rencana kan tadi kasih nak. Lindung bulan luas sekolah kan. Dalam okey, jalan sontak. Pino kurang lebih 40 minit lah, tambah berjalan agak 5 meter. Ya. Biasanya kami bertiga jauh menanang tinggi skill tu. Es biru ya. Ya. Ambo, Mendrau, menanang. Seperti rescue tiga tu. Betul. Malam perlahan turun menyelimuti Villa Om Pino. Udara dingin pegunungan, suara alam yang tenang, dan hangatnya kebersamaan membuat waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Di tempat sederhana inilah, Om-Om 80 series Riau seakan melupakan sejenak beratnya kehidupan di luar sana. Tidak ada hiruk pikuk kota, tidak ada tuntutan pekerjaan. Yang tersisa hanyalah tawa, cerita lama, dan persaudaraan yang kembali terasa hidup. Di bawah langit jorong landai yang sunyi, obrolan demi obrolan mengalir begitu saja tentang perjalanan lama, tentang kenangan masa muda, tentang cerita yang mungkin dulu pernah terlupakan. Malam itu bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang sejarah kecil yang kembali tercipta di antara orang-orang yang dipertemukan oleh roda tua dan hobi yang sama. Dan malam terasa semakin sempurna ketika aroma kami bakar mulai memenuhi udara. Hidangan sederhana, namun menjadi penutup paling hangat untuk kebersamaan kami malam ini. Menikmatinya, ditemani dinginnya udara lembah dan suara alam yang tak pernah benar-benar tidur. Muka-muka buas ya. Muka-muka lapar ini.
Nyambat siapa? Perjalanan ini masih belum berakhir. Terlalu banyak cerita yang tercipta di sepanjang perjalanan ini. Dan terlalu banyak momen berharga yang rasanya sayang jika harus dilewatkan begitu saja. Kisah Om-Om 80 series Riau akan terus berlanjut di episode berikutnya. Masih ada jalur yang belum kami tuntaskan. Oh, ada kayu yang Masih ada tawa yang belum sempat kami bagikan. Dan masih banyak kehangatan yang menunggu untuk diceritakan.